Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 44. Sabun ada kok, tadi Mas bawa. Oh, kenapa? Besok Mas mandi pakai sabun itu ya, pintanya. Matiin hanya mengangguk, lalu kembali mengeratkan pelukannya. Karena mata lelaki itu rasanya sudah berat. Berbeda dengan Matiin yang sudah terbuai di alam mimpi. Hana malah jadi tidak bisa tidur. Ia malah sibuk memperhatikan wajah suaminya yang terlihat damai saat tidur. Wanita itu perlahan melepaskan diri dari tangan Matiin, meraih ponselnya yang disimpan di atas meja kecil dekat kasur, mengarahkan kamera ponsel pada lelaki yang tidur nyenyak itu. Ia terkikik geli sambil mengambil gambar sebanyak-banyaknya dari berbagai sisi. Lucu, gumamnya, lalu kembali menyimpan ponsel itu dan ikut tertidur meski matanya masih sulit terpejam. Tanda-tanda jika wanita itu akan menjadi manja. Padahal sebelum hamil, Hana adalah sosok yang begitu mandiri dan tidak neko-neko. Ia juga tidak mau menyusahkan orang lain. Namun setelah hamil, ceritanya beda lagi. Sebelum berangkat ke kampus, Hana lebih dulu menyiapkan sarapan untuk dirinya dan juga sang suami. Hari ini Matiin belum ada pekerjaan, tapi ia akan berbelanja buku-buku pesanan pelanggannya. Rezeki bisa datang dari mana saja. Matiin yang sedang tidak ada kerjaan malah mendapatkan rezeki dari pesanan buku-buku. Ia juga belum menerima uang hasil penjualan karena serah terimanya baru hari ini. Matiin sudah rapi dengan bajunya. Hana yang baru selesai menjemur baju kembali masuk ke dalam rumah. Ia langsung mendekat pada sang suami untuk mencium aroma tubuhnya. "Mas pakai sabun mana?" tanya Hana. "Sabun yang ada di kamar mandi." "Kenapa?" "Ia memakai sabun yang biasanya digunakan sehari-hari." "Aku kan minta Mas buat pakai sabun yang dibawa dari villa," ucapnya dengan wajah kecewa. Matiin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Sabunnya nggak ada di kamar mandi, jadi Mas pakai sabun yang ada aja. Nanti sore Mas pakai sabun itu." "Nggak bisa sekarang." Mata lelaki itu membulat sempurna. "Sekarang? Tapi Mas kan baru habis mandi sayang." "Ya udah, kalau nggak mau, nggak apa-apa kok." Hana masuk ke dalam kamar dengan wajah cemberut. Matiin menghela napas panjang. "Mungkin ini kali ya yang namanya ngidam," gumam Matiin. Ia harus rela mandi lagi demi melihat senyum di wajah istrinya. Toh masih ada waktu sebelum berangkat. Ia juga mandi tidak akan lama. Ini baru hari pertama. Entah keinginan aneh apa lagi yang diminta Hana nanti. Namun sebagai suami yang baik, ia tentunya akan melakukan apapun selama dirinya bisa. Yang terpenting, bisa melihat istrinya tersenyum bahagia. Seperti perkiraan, kini wajah Hana dihiasi senyum manis saat ia bisa mencium wangi sabun kesukaannya dari tubuh Matiin. Hana bahkan seperti enggan untuk melepaskan pelukannya. Repot yang dirasakannya tentu tidak sebanding dengan senyuman Hana. "Mas, hari ini aku pulangnya paling agak sore. Jam 3 atau jam 4, jelas Hana lalu turun dari motor. Mereka sudah sampai di gerbang kampus. Matiin membantu sang istri untuk melepaskan helmnya. "Iya, sebelum kamu selesai kelas, Mas pasti udah ada di sini lagi." Hana mengangguk meraih tangan Matiin dan menciumnya. Mengucap salam lalu berjalan menjauh. Sebentar lagi kelasnya akan dimulai. Matiin memperhatikan Hana sampai punggung wanita itu sudah tidak terlihat lagi.
Baru saja ia akan menyalakan motor. Matiin merasakan ponselnya bergetar. Nama sang paman tertera di sana. Kamu di mana? Di kampusnya Hana, Mang. Ada apa? Bisa pulang sekarang? Sebentar lagi Mamang sampai di kontrakan. Matiin kaget karena tiba-tiba pamannya sudah datang lagi. Padahal kemarin baru mengatakan jika akan kembali paling lambat 2 atau 3 hari lagi. Takut jika itu sesuatu yang penting, akhirnya Matiin kembali ke kontrakan dan menunda niatnya untuk belanja buku. Tangan Safa gemetaran saat membaca deretan pesan yang masuk ke ponselnya. Benda pipi itu bahkan jatuh tanpa disadari sang pemiliknya. Yesi yang melihat tentunya heran. Ia langsung membantu membawa ponsel milik Safa tanpa berniat melihat isinya karena itu memang tidak sopan. Fah, lu kenapa? Tanya Yesi. Safa terdiam, tetesan air mata malah berjatuhan membasahi pipi gadis itu. Dewi menepuk pundak Safa hingga membuat gadis itu tersadar dari lamunnya dan dengan cepat menghapus air matanya dengan kasar. Lo kenapa? Yesi mengulang pertanyaannya. Enggak apa-apa kok, gue balik duluannya. Ke kafenya gimana? Lain kali aja. Yesi dan Dewi saling menatap. Mereka dibuat penasaran dengan apa yang terjadi hingga Safa menangis seperti itu. Dia kenapa sih? Tanya Dewi. Gue kagak tahu. Gue aja penasaran, jawab Yesi. Lo nggak lihat apa-apa di HP-nya tadi? Enggak sopan tahu. Safa benar-benar pulang. Padahal 1,5 jam lagi ia ada kelas lain. Namun saat ini dalam pikirannya bukan soal itu. Tidak hanya Yesi dan Dewi yang dibuat heran. Alika pun sama. Anaknya pulang hanya mengucap salam, lalu masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dari dalam. Kenapa lagi itu? Masih kesel kayaknya HP dia belum selesai diservis. Gumam Alika sambil memotong buah mangga. Di dalam kamarnya, Safa berbaring sambil menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Sayup-sayup terdengar isak tangis gadis itu. Kenapa gue nangis sih? Gue kan gak cinta sama dia, ujarnya di sela isak tangisnya. Tidak bisa dipungkiri meski tidak banyak berharap pada lelaki idamannya itu. Namun saat mendengar lelaki itu menikahi wanita lain, tentu membuat hati Safa hancur. Ia mengharapkan kisah cinta yang mulus seperti Hana, namun yang dialaminya malah seperti ini. Baru saja bermimpi, malah pahit yang dirasa. Lelaki itu bahkan mengatakan sendiri pada Safa, pesan yang membuat tangan gadis itu tadi sampai bergetar saking kagetnya. Maaf, saya tidak bermaksud memberikan harapan kosong pada kamu. Saya sudah menikah. Saya harap kamu menemukan laki-laki yang baik dan mencintai kamu sepenuh hati. Mengingat pesan itu membuat hati Safa seperti tercubit. Memang tidak ada komunikasi intens antar mereka. Namun jika hati sudah saling tertaut, bibit cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Mereka saling mencinta, namun tidak saling menyapa, karena ingin sama-sama menjaga. Namun akhir dari semua itu malah Safa yang menderita. Untuk pertama kalinya, ia merasakan yang namanya patah hati. Itu manusiawi. Safa juga bukan sosok yang sempurna, yang tidak memiliki celah. Meski bibirnya mengatakan ia tidak berharap lebih, namun hatinya berkata lain. Umi, sakit. Safa refleks berteriak. Ia menekan dadanya yang terasa sesak dengan air mata yang tidak hentinya mengalir, hingga bantal yang digunakannya itu kini sudah basah. Alika dari luar sampai tergopoh-gopoh karena mendengar teriakan Safa. Kak, buka pintunya. Kakak kenapa? Alika tentu panik, apalagi ia bisa mendengar
suara tangisan Safa. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.